terbaru. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kembali meluruskan apa yang ia sebut sebagai raja klaim. Bani Ba'alwi, kelompok yang dinilainya gemar mengklaim hampir segala hal yang bernilai historis dan simbolik. Kali ini, klaim yang dibantah adalah pernyataan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari disebut-sebut pernah berguru kepada seorang habib dari klan Ba'alwi. Dengan nada lugas dan tanpa basa-basi, Kiai Haji Imaduddin menyatakan bahwa klaim tersebut adalah dusta, kebohongan yang tidak memiliki dasar ilmiah maupun sanad keilmuan yang sahih. Menurutnya, sejarah keilmuan Kiai Haji Hashim Asy'ari sangat terang benderang, tercatat rapi dalam literatur pesantren dan karya para sejarawan NU, baik terkait guru-guru beliau di Nusantara maupun di Haramain. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari katanya punya guru Balawi namanya Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini sudah syuhra wal istifadha bainan nas. Dari mana, kata saya, informasi pertama kali yang menyebut bahwa Syekh Hashim Asy'ari mendapatkan ilmu dari Ba'lawi? Saya teliti sehari. Saya teliti sehari dengan cara metodologi historis. Saya kumpulkan seluruh biografi Mbah Hashim, dari mulai Mbah Hashim hidup, kemudian Mbah Hashim meninggal, Mbah Hashim ditulis tahun 60, tahun 70, 80, 90 sampai 2023 buku terakhir. Kapan munculnya bahwa Mbah Hashim ditulis punya guru seorang Balawi? Ketika Mbah Hashim hidup, tidak ada kitab satu pun Mbah Hashim yang menerangkan beliau punya guru Balawi. Ketika Mbah Hashim tahun 1947 meninggal, anaknya namanya Abdul Karim menulis sebuah biografi Mbah Hashim. Sekarang dicetak ulang oleh Tebu Ireng. Tahun 2018 itu kita masih bisa beli secara online. Harganya 40.000 bukunya. Apakah Abdul Karim bin Hashim Asy'ari mencatat bahwa Mbah Hashim punya guru Ba'lawi? Tidak. Abdul Karim Hashim dikenal dengan akar Hanaf, Abdul Karim Hashim Nafiqah, karena ibunya namanya Nafiqah. Mbah Hashim punya istri beberapa orang, salah satunya Nafiqah, punya anak Abdul Karim. Abdul Karim Hashim Nafiqah dikenal dengan akar Hanaf, menulis tahun 1948 sebuah biografi Mbah Hashim, menyebut nama pondok dan gurunya Mbah Hashim, tapi tidak menyebut nama Ba'lawi sebagai guru Mbah Hashim. Kemudian cicit daripada Syekh Zaini Dahlan dari Lasem. Dulu kakeknya pindah dari Arab karena takut Wahabi. Syekh Zaini Dahlan punya anak pindah ke Lasem. Pertama di Pasuruan, kemudian pindah ke Lasem, membuat sebuah buku tentang Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Dia pakainya bukan Al-Bantani, tapi Al-Bantani, pakai E. Tahun 1970 berapa? Saya lupa itu juga. Bahwa Mbah Hashim mengaku di depan para santrinya bahwa Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani adalah merupakan gurunya. Jadi Mbah Hashim setiap habis asar itu ngaji Fathul Qarib, itu ditulis oleh Haidar, karena Haidar ini adalah muridnya Mbah Hashim. Jadi cucu daripada Syekh Zaini Dahlan, dia juga adalah murid Mbah Hashim, mondoknya Tebu Ireng. Setiap asar ngaji Fathul Qarib, Mbah Hashim menceritakan gurunya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu namanya bukti sezaman. Orang yang bertemu dengan Mbah Hashim kemudian mengatakan siapa gurunya. Gurunya diantaranya adalah Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Tapi kalau Mbah Hashim punya guru dari Ba'lawi, tidak ada dari Mbah Hashimnya. Lalu dari mana dapatnya? Ternyata saya temukan buku Ba'lawi tahun 1971 berbahasa Arab. Pengarangnya namanya Muhammad Asad Syahab. Bukunya namanya Al-Allamah Hashim Asy'ari. Di dalamnya dia mencatat 3 Ba'lawi sebagai guru daripada Mbah Hashim. Pertama Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian Habib
Husain Al-Habsyi, ketiga Alwi Assegaf. Nah, dari mulai situlah nama Mbah Hasim dicatat mempunyai guru dari Ba'lawi. Sebelumnya tidak ada. Bahkan murid dan bukan murid, cucu dari Mbah Hasim namanya Gus Isamuddin Hadik, ketika mencetak kitabnya Mbah Hasim Adabul Alim wal Muta'allim, Adabul Alim wal Muta'allim, ya, itu mencatat nama guru-guru Mbah Hasim dari Mekah dan dari Jawa, tapi tidak mencatat nama guru Mbah Hasim dari Ba'lawi. Jadi murni dalam teori metodologi historis yang saya tempuh untuk menjawab pertanyaan benarkah Mbah Hasim mempunyai guru seorang Ba'lawi, terbukti bahwa berita itu hanya dari golongan Ba'lawi saja, tidak ada dari pengakuan Mbah Hasim, tidak ada dari catatan sezaman dari cucunya, dari anaknya namanya Abdul Karim, tidak ada pula dari muridnya Mbah Hasim yang namanya Haidar Zaini Dahlan, tidak ada pula di dalam buku-buku selanjutnya seperti karya Lembaga Taklif wan Nasr PBNU tahun 2023 yang juga mencetak sebuah buku biografi Mbah Hasim. Yang mencatat itu hanya 3 buku. Pertama adalah bukunya Ba'lawi namanya Asad Syahab, yang kedua bukunya Muhammad Rifai, yang ketiga adalah bukunya Kiai Aziz Masyuri, ahli falak, ya, ahli falak NU, Kiai Aziz Masyuri, bukan ya? Kalau ahli falak berzadi ya, ahli maksum ya. Kiai Aziz Masyuri mengarang sebuah buku namanya 99 Kiai Karismatik Indonesia, diantaranya ada Mbah Hasim. Di situ Kiai Aziz Masyuri mencatat nama murid daripada nama guru Mbah Hasim 3 Ba'lawi itu. 2. Pertama Husain Al-Habsyi, kedua Alwi Assegaf. Hasan ini Ahmad bin Hasan Al-Atas atau Hasan bin Ahmad Al-Atas, saya lupa. Itu tidak dicatat oleh Kiai Aziz Masyuri, tetapi apa yang dicatat oleh Kiai Aziz Masyuri menunjukkan bahwa dia mengutip dari kitabnya Ba'lawi itu. Dari mana saya dapat mengetahui bahwa Kiai Aziz Masyuri mengutip dari kitabnya Ba'lawi dari kalimat yang sama di bawahnya. Di bawahnya Asad Syahab itu mengatakan bahwa Mbah Hasim Asy'ari bahkan sering mengunjungi Alwi Assegaf dan Husain Al-Habsyi dan sering sekali bergaul. Kemudian Kiai Aziz Masyuri juga sama, ada kalimat kembar seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Kiai Aziz Masyuri hanya mengutip dari Ba'lawi. Jadi kesimpulannya, Hoa yang mengatakan Mbah Hasim punya guru Ba'lawi, pertama Hasan Al-Atas, 2 Husain Al-Habsyi, dan Alwi Assegaf murni dari Ba'lawi. Lalu bisakah kita percayai? Tidak. Kenapa tidak bisa dipercayai? Karena nama Hasan Al-Atas ini terbukti tidak berada di Mekah ketika Mbah Hasim berada di Mekah. Saya telusuri Mbah Hasim ada di Mekah tahun berapa, sampai tahun berapa. Ternyata Hasan Al-Atas ini tidak ada di Mekah karena ada kitab Uqudul Almas yang menyatakan pada tahun itu selama Mbah Hasim ada di Mekah, dia berada di Yaman. Nah, 2 dari kesaksian orang yang sama-sama menulis Hasan, yang pertama dia mengatakan sebagai guru Mbah Hasim di Mekah, dan yang kedua dalam mencatat dia ada di Yaman. Mana yang benar? Yang benar Uqudul Almas itu karya Ali bin Thahir. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dia tidak punya kepentingan tentang klaim siapa Hasan Al-Atas itu ada di Yaman ataukah tidak.
Sementara Asad Shahab ini punya kepentingan dia untuk mengangkat nama Balawi agar orang-orang Indonesia, murid-murid Mbah Hashim dan muhibbinnya Mbah Hashim itu tunduk pada Balawi. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa Mbah Hashim mempunyai guru dari Balawi agar orang yang mencintai Mbah Hashim, seluruh orang NU juga cinta Balawi. Padahal itu hanya hoak belaka, tidak ada dalilnya dan ini bisa dikonfrontasi. Siapa yang mau bisa jawab itu dari Tibin? Bahkan di Tebuireng online saja mencatat itu 3 orang. Jadi Tebuireng online tahun 2023 mencatat nama guru Mbah Hashim 3 ini. Dari mana dia mendapatkan berita itu? Mendapatkan berita itu dari Balawi. Namanya Muhammad Ashraf Shahab, seorang wartawan. Dia satu masa dengan Mbah Hashim. Ada yang mengatakan bisa jadi dia mewawancarai Mbah Hashim karena dia pernah bertemu Mbah Hashim sekali. Karena dia seorang wartawan. Kalau alasannya karena dia pernah bertemu Mbah Hashim, lalu dia bertanya tentang itu pada Mbah Hashim, kenapa Akar Hanaf, anak Mbah Hashim yang juga bertemu dengan Mbah Hashim, bukan hanya sekali tapi setiap hari dia bertemu Mbah Hashim, karena dia anaknya dan juga dia adalah muridnya. Yakin ketika dia itu berhubungan ngobrol dengan Mbah Hashim menceritakan siapa guru-gurunya, tapi kenapa Akar Hanaf tidak menceritakan, menulis dalam bukunya bahwa Mbah Hashim punya guru seorang Balawi. Jangan 3 orang, seorang aja yang nyatet. Jadi kenapa saya begitu yakin bahwa itu hoax, bahwa Mbah Hashim punya guru Balawi itu hoax? Karena metode Balawi di Yaman dan di Indonesia sama. Di Yaman, Balawi menulis abad 9 bahwa tokoh-tokoh besar di abad ke-7, ke-8 adalah murid Balawi. Padahal Balawi belum ada di Yaman. Dia ada di Yaman pada abad ke-8 terakhir, pada abad ke-8 terakhir tahun 700-an Hijriah. Sementara orang-orang yang diklaim itu sebelum abad itu diklaim katanya sebagai murid Balawi. Bagaimana murid Balawi? Orang-orang yang diklaim sebagai luhurnya adalah orang-orang fiktif belaka, tidak ada sejarahnya di Yaman. Jadi ini sebuah pola yang sama yang terjadi di antara berbagai macam metode Balawi untuk menciptakan, memupuk otoritas persuasif kepada umat Islam, yaitu caranya dengan mengakui orang-orang yang hebat, satu sebagai murid dari Balawi atau sebagai guru dari Balawi atau sebagai satu keturunan dari Balawi, seperti Wali Songo. Wali Songo diklaim sebagai keturunan Balawi, tetapi keturunannya putus. Dulu Jadid diklaim, orang besar Jadid itu di Yaman, seorang muhaddis, diklaim keturunan Balawi tapi keturunannya putus. Salim bin Basri diklaim sebagai adiknya Alwi karena dia orang besar muhaddis, lalu kemudian dikatakan keturunannya putus. Itu adalah metode dari Balawi yang dilakukan di Yaman, yang sekarang dilakukan di Indonesia dengan mengakui Wali Songo sebagai Balawi, kemudian dikatakan keturunannya putus. Nah, jadi ini duduk tukang bohong barangnya, ya bener deh. Ya demikian, mungkin karena dari jam 4 mungkin ada satu kitab lagi atau langsung bahas, saya serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung ini karena bukunya belum ada.